Part terakhir nih, ada cerita menyenangkan apa di kehidupan Komi kali ini? So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ini dia, Komi Can Communicate. Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Para murid menyambut dengan tertekan menghadapi semester baru. Semua kemuraman ini tiba-tiba sirna ketika mereka kembali melihat Komi. Di sisi lain ada teman sekelas Komi bernama Inaka Nokoko. Nama ini memiliki arti sebagai gadis dari kampung. Itulah kenapa Inaka setiap menghadapi hari ke sekolah selalu menahan rasa malu. Sebenarnya, Inaka mempunyai impian berlagak tenang seperti orang kota pada umumnya. Inaka ini memang pindahan dari desa, maka dari itu dia sering tidak percaya diri. Saat melihat Komi, Inaka ingin sekali seperti Komi. Sikap elegan dan tenang membuat Inaka kagum. Padahal nyatanya kan Komi sangat gugup menghadapi segala sesuatu. Sesampainya di kelas, Inaka melihat Najimi yang sedang menyuruh Komi membelikan sandwich Subway dengan menu andalan kesukaannya. Tadano meminta Najimi beli saja sendiri, tapi ternyata Komi malah mengiyakan permintaan Najimi, sehingga dia pun memberanikan diri pergi membeli sandwich seorang diri. Karena Inaka mempunyai keinginan menjadi anak kota, dia pun mengikuti Komi berniat meniru sikap Komi yang katanya percaya diri, padahal ya seperti inilah. Tadano juga ada di sana, berjaga-jaga jika Komi kenapa-napa. Ceritanya sih hampir sama seperti saat Komi memesan kopi untuk Najimi di episode sebelumnya. Komi akan masuk, keluar lagi, masuk lagi, terus dia terdiam, pelayan asal menebak pesanan Komi dan akhirnya pesanan yang didapatkan Komi salah. Tapi tetap saja, di mata Inaka, Komi bertingkah keren. Di malam hari, Komi mendapat pesan dari Naka-Naka, mengajak Komi berkunjung ke rumahnya. Karena menurut Naka-Naka, Komi sudah membuat perjanjian darah dengannya. Ya, Naka-Naka terus mengaitkan kehidupan wibunya dengan Komi. Komi awalnya ragu, tapi karena dia senang mendapat teman baru, akhirnya Komi mengiyakan datang ke rumah Naka-Naka. Sesampai di rumah Naka-Naka, Komi diperkenalkan dengan kamar yang penuh dengan atribut wibu. Sebenarnya Komi kagum, tapi dia tidak berkata apapun yang membuat suasana canggung. Naka-Naka pun menyerah dan meminta bantuan Najimi untuk datang. Seperti biasa, Najimi pasti mengajak Tadano juga. Hadirnya Najimi dan Tadano cukup mencairkan suasana. Mereka bahkan bermain game berempat, walaupun Tadano harus bersusah payah mengajarkan Komi bagaimana menggunakan stick game, karena ini kali pertama Komi menggunakannya. Hari-hari berkunjung ke rumah Naka-Naka ternyata menyenangkan. Lalu di hari lainnya, Komi tiba-tiba mendapat telepon dari Najimi. Dia meminta tolong Komi membantunya bekerja paruh waktu sebagai pembagi tisu. Terdengar mudah kan, tapi cukup berat untuk Komi. Selain itu, tisu yang harus mereka bagikan sebanyak 5.000 tisu. Najimi terlihat lincah memberi tisu ke sana kemari, sedangkan Komi gugup diam terpaku. Komi beberapa kali memberanikan diri untuk menyodorkan tisu, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil yang membuat mental percaya dirinya turun drastis. Lalu di sini, seorang wanita terlihat jalan terburu-buru karena dia sedang membutuhkan tisu. Sehingga ketika bertemu Komi, wanita ini terkesima dan bahagia ketika didekati Komi. Dari pemberian tisu itu, Komi malah jadi percaya diri, bahkan dia mampu mengumpulkan orang-orang untuk bisa mendapatkan tisu gratis. Walaupun sebenarnya ada peran Yamai merapikan para pejalan kaki, entah dari mana Yamai tiba-tiba muncul. Setelah berhasil menghabiskan tisu, Najimi pun mengambil upahnya dan akan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ternyata boneka beruang ini isinya Tadano. Najimi, omae kino mo kaigi sabotta daro. Keesokan harinya di jam istirahat, Najimi dan Tadano sedang berbincang. Melihat kedekatan Tadano dan Najimi, Komi tiba-tiba ingin dipanggil Shoko. Karena itu akan menunjukkan keakraban, seperti Tadano kepada Najimi. Mendengar hal itu, Tadano senang, tapi dia juga tidak berani menyebut nama Shoko kepada Komi. Najimi ikut menyemangati, tapi tetap saja Tadano lebih nyaman memanggil Komi. Melihat kegagalan Tadano, Najimi pun melemparkan hal yang sama kepada Komi. Jika ingin dipanggil nama akrab, berarti Komi harus memanggil Tadano jadi Hito-Hito. Tapi harus diucapkan, jangan ditulis. Setelah sekian lama menanti, akhirnya mereka berdua tidak sanggup memanggil nama akrab satu sama lain. Festival olahraga pun tiba. Semua murid di kelas 1 bersemangat untuk memenangkan perlombaan demi Komi. Seorang kakak kelas bernama Netsuno memeluk akrab Komi. Netsuno ini cukup dekat dengan Najimi. Netsuno mempunyai jiwa membara dalam segala hal, terutama olahraga. Netsuno mencoba berkenalan dengan Komi, tapi seperti biasa, Komi gugup. Kegugupan Komi dianggap sebagai sikap dingin Komi menghadapi perlombaan.
Perlombaan pun dimulai. Berbagai macam perlombaan dijalankan dengan lancar. Kelas Komi beberapa kali menang, tapi beberapa kali juga kalah. Di sesi istirahat, Ibu Komi sempat mampir menyemangati kelas Komi, dan mereka terkejut melihat Komi versi ceria. Kedatangan Ibu Komi ini tidak hanya ingin menyemangati Komi dan teman-temannya, tapi juga ingin melihat sikap teman Komi kepada anaknya, dan hasilnya dia lega mengetahui anaknya dikelilingi teman-teman yang baik. Di perlombaan terakhir, yaitu lari estafet, menjadi penentu total kejuaraan karena disinilah poin akan didapatkan dengan sangat banyak. Komi menjadi pelari lanjutan berbarengan dengan Netsuno. Netsuno ingin melihat seberapa kuat Komi, dan terkejutnya Netsuno saat melihat Komi ternyata gigih juga. Saat Komi berlari sekuat mungkin, dia tidak sengaja terjatuh. Komi sangat sedih, tapi saat melihat di seberang sana teman-temannya yang terus menyemangati, Komi kembali bangkit dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menang. Walaupun kelas Komi juara 2, teman-teman tidak mempedulikan itu, tapi lebih mempedulikan keadaan Komi. Keesokan harinya, Komi melihat Tadano berbincang dengan perempuan lain. Bisa dikatakan saat ini Komi merasakan rasa cemburu. Cie, Komi cemburu. Perempuan ini bernama Onemine. Onemine ini mempunyai sikap kekakak-kakaan. Dia selalu peduli kepada sesama. Akhir-akhir ini, Tadano kerepotan merapikan beberapa tugas dari guru dan persiapan festival kebudayaan, sehingga Onemine selalu muncul. Singkat cerita, Onemine membantu Tadano menyimpan berkas di laboratorium. Sepanjang perjalanan, Onemine menanyakan alasan Tadano dekat dengan Komi, si gadis terkenal. Menurutnya tidak mungkin anak biasa seperti Tadano dekat dengan dewi kelas. Sepertinya Tadano ditindas deh. Mendengar hal itu, Tadano pun menjelaskan bahwa Komi tidak seperti yang dibayangkan Onemine. Jika mereka berdua berbicara, sepertinya Onemine akan tahu sisi lain Komi. Di waktu yang bersamaan, terlihat Komi mengintip. Mengingat ucapan Tadano sebelumnya, Onemine pun mencoba menyapa Komi, tapi karena gugup, Komi menghilang. Sepulang sekolah, Onemine melihat tugas Tadano yang banyak lagi. Onemine pun memberikan bantuannya kepada Tadano. Tadano menyuruh Komi pulang duluan saja, karena kasihan jika Komi menunggu dia selesai. Dengan berat hati, Komi melangkah pulang, tapi tidak lama Komi kembali lagi, dengan tulisan kalau dia ingin membantu juga. Tadano pun mengiyakannya. Melihat kedekatan Komi dan Tadano, entah mengapa Onemine pergi dengan alasan dia ada acara. Keesokan harinya, Onemine menyapa Tadano dan Komi. Di sana Komi meminta maaf kejadian kemarin yang kabur saat disapa. Onemine hanya tertawa karena dia sudah paham dengan keadaan Komi. Onemine pun berbisik meminta maaf sudah membuat Komi cemburu. Mendengar hal itu, Komi lari terbirit-birit. Lalu di sini, Komi tiba-tiba ingin membuat foto stiker karena sedang tren akhir-akhir ini. Najimi dan Yamai yang mendengar hal itu tentu saja minta diajak foto bersama juga. Selain itu, Najimi juga tahu tempat foto stiker yang bagus. Komi sangat senang melihat ada berbagai macam jenis foto stiker. Mereka pun mulai berfoto. Dari berbagai macam pose, Komi hanya menunjukkan satu pose saja dan itu tetap membuatnya lucu. Najimi pun mengajak yang lain untuk makan dulu. Saat mereka akan meninggalkan toko, Komi sempat terdiam di depan salah satu mesin capit. Tadano pun jadi bingung kenapa Komi menatap mesin capit ini terus-menerus. Keesokan harinya, Tadano pun memberikan gantungan kunci dari mesin capit yang dilihat Komi kemarin. Terlihat romantis ya, tapi sayangnya Komi sudah mendapatkan gantungan kunci dari Najimi karena Komi memaksa Najimi mengambilkan itu setelah mereka berfoto. Tadano jadi salah tingkah dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya memberikan gantungan kunci. Komi geleng-geleng, dia memilih untuk saling tukar gantungan kunci saja. Beberapa hari lagi, SMA Itan akan menyelenggarakan festival kebudayaan. Kelas Komi sedang mengalami perdebatan luar biasa, tema apa yang akan mereka pilih. Kebanyakan sih lebih mementingkan tema yang menonjolkan Komi, dari membuat sebuah kafe sampai rumah hantu. Dari sekian banyak pilihan, hasilnya selalu seri. Tinggal Komi saja yang memutuskan. Tadano pun menghampiri Komi tentang suaranya. Akhirnya Komi lebih memilih tema kafe. Pilihan Komi ini tentu saja ikut merubah pilihan murid lainnya. 36 siswa memutuskan membuat kafe pelayan. Persiapan pun dimulai. Komi bingung, ingin membantu tapi dia tidak diizinkan melakukan apapun. Malahan, Komi disuruh duduk di singgasana Dewi. Sedangkan di sudut lain, Kaede yang merupakan panitia festival dimintai tolong berbelanja perlengkapan. Kaede ini sangat lambat, lembut,
dan lemot parah. Karena belanjaan cukup banyak, Kaede memilih Komi untuk menemaninya. Komi tentu saja gugup karena baru sekarang dia dimintai tolong. Di sudut lain, Onemine yang sudah tahu jati diri Komi memutuskan untuk menemani Komi karena dia juga khawatir jika Komi dan Kaede berdua, mungkin mereka akan tersesat. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah toko swalayan. Onemine dan Komi cukup kelelahan menjaga tingkah Kaede yang penasaran kesana kemari. Di saat Onemine sibuk mencari barang, Komi melemparkan sebuah pertanyaan kepada Kaede tentang alasannya mengajak Komi. Kaede yang polos ini sebenarnya tidak ada alasan pasti, tapi sejak dulu Kaede selalu melihat Komi berteman dengan Tadano dan Najimi. Itu membuat Kaede penasaran dan ingin berteman juga dengan Komi. Komi pun menceritakan bahwa dia sangat senang juga sebenarnya diajak oleh Kaede, karena sejak awal Komi ingin membantu teman-teman tapi tidak tahu caranya. Di hari ini, teman Komi pun bertambah. Hari festival tiba. Komi diberi pakaian pelayan dengan rok pendek. Komi tentu saja tidak nyaman dan meminta untuk diganti dengan rok panjang saja. Memang teman sekelas Komi ini selalu mengandalkan kesempatan dalam kesempitan ya. Lalu di sini, seorang spesialis pelayan sedang berniat mendatangi kafe kelas Komi. Dia bernama Akido Tatsuhito. Akido ini selalu mengunjungi sebuah kafe untuk dicek pelayanannya. Walaupun dia terlihat tegas dalam sebuah pelayanan, Akido tetap saja akan luluh jika menghadapi pelayan perempuan. Akido perlahan-lahan memperhatikan pelayanan yang ada di sini. Menurutnya unik, pelayannya beragam, ada yang ramah sampai yang galak. Dari semua pelayan yang ada, menurut Akido yang lebih menyeramkan adalah Komi. Akido mengira Komi ini sedang marah karena melihat Akido memperhatikan pelayan satu persatu, dan itu cukup membuat Akido malah tidak percaya diri. Tapi setelah keluar dari kafe, Akido merasa tindakan Komi ternyata keren juga. Setelah Akido pergi, Najimi tiba-tiba meminta Tadano menggunakan baju pelayan yang tidak dipakai Komi. Awalnya Tadano menolak, tapi melihat ekspresi Komi yang memohon, dia pun terpaksa menggunakannya. Seharian, Tadano harus menahan malu karena kafe ini juga dikunjungi oleh ibu Komi, adik Komi, bahkan adik Tadano juga ada yang langsung melaporkan kelakuan kakaknya kepada ibunya. Di luar sana, Najimi melihat kafenya mulai mendapat perhatian karena kehadiran Komi. Otak Najimi yang suka meraup uang sebanyak-banyaknya memutuskan meningkatkan penjualan dengan berbagai macam cara. Dari memanfaatkan diskon, kecantikan Komi, sampai akan ada pelayanan plus-plus jika membayar lebih. Tentu saja hal itu diketahui wali kelas. Najimi harus mengembalikan uang para pelanggan dan dia akan dihukum. Najimi pun mencari cara lain yang legal, yaitu dengan mengajak Komi berkeliling koridor sekolah, berharap ada efek bola salju lagi. Kalau ini sih diperbolehkan. Saat sedang melihat sekitar, terdengar suara dari atas sekolah. Ternyata ada sesi menyatakan cinta dari seseorang di atas gedung. Komi baru melihat kejadian ini dan dia ingin melihat lebih dekat. Saat Komi ada di lapang, peserta lain muncul yang ternyata Yamai. Yamai akan menyatakan cinta kepada Komi. Tapi saat dipanggil nama Komi, Komi hanya terdiam. Najimi pun muncul ide lain, menyuruh Komi yang naik ke atas gedung. Siapa tahu kafe semakin tenar. Dengan gemetar, Komi bingung apa yang harus dikatakan. Saking gugupnya, Komi hanya mengeluarkan kata miau. Murid yang ada di bawah menebak bahwa Komi mengajak semua murid berkunjung ke kafenya. Entah terjemahan dari mana sih, mereka sangat aneh. Walaupun Komi mengatakan miau, tetap ada hasilnya loh. Penjualan mereka naik drastis. Bagi Komi pun sangat menyenangkan, walau dia harus gugup luar biasa. Lalu di sini, Komi memutuskan mengikat rambutnya. Komi menanyakan kepada Tadano kenapa banyak orang yang memperhatikannya. Tadano pun menjawab karena penampilan Komi yang sekarang lebih lucu. Mendengar hal itu, Komi tentu saja tersipu malu. Lalu tiba-tiba muncul Onemine mengajak Komi dan Tadano bermain permainan dari kelas lain. Kaede juga diajak. Mereka berempat benar-benar menikmati satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya. Bahkan sampai sore hari loh. Mereka menikmati acara penutup yaitu melihat pertunjukan band dari kelas lain. Walaupun temanya heavy metal, Komi tetap menikmatinya. Setelah semua acara festival budaya selesai, para murid disuruh untuk berkumpul di aula, mendengarkan siapa pemenang dari festival kali ini. Dan yang memenangkan festival budaya adalah kelas 11, yaitu kelas Komi dan teman-temannya. Saat semua sudah senang, panitia mengumumkan juga bahwa sebenarnya hadiah akan ditarik kembali karena mengingat ada kejadian promosi ilegal yang dilakukan Najimi. Walaupun kelas mereka kalah, Komi tetap senang, menghabiskan waktu menyenangkan dengan teman-temannya. Setelah mengumumkan pemenang, kini malam pesta dansa akan dibuka. Banyak murid-murid ingin berdansa dengan Komi, tapi Komi hanya diam saja. Di sini terlihat sebenarnya Komi ingin berdansa,
Tadano yang ada di sampingnya juga menyadari, tapi dia belum berani mengajak Komi. Takutnya Komi tidak ingin berdansa dengannya. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Tadano mengajak Komi berdansa dan ternyata Komi mau. Belum juga memulai dansa romantis, Najimi malah ikut bergabung mengganggu mereka berdua. Rangkaian seluruh acara selesai. Najimi mengajak teman-temannya untuk merayakan kesuksesan kafe pelayan yang sudah mereka lakukan. Dengan semangat luar biasa, mereka memutuskan pergi karaoke. Ini adalah kali pertama Komi pergi ke karaoke dengan teman-temannya. Biasanya, Komi pergi dengan keluarganya. Di dalam ruangan, Najimi membuat aturan bahwa semua orang harus menyanyi, tidak terkecuali. Komi tentu saja gugup luar biasa, harus menyanyi di depan teman-temannya. Satu persatu sudah maju ke depan dan kini giliran Komi. Awalnya Komi berusaha untuk menekan rasa takutnya. Tapi tetap saja, Komi tidak mengeluarkan suara apapun, yang muncul hanya suara ini. Teman-temannya tidak peduli dan menganggap suara Komi adalah suara hati yang indah. Lalu kini giliran Tadano. Tadano menyanyi dengan serius, tapi teman-temannya tidak ada yang memperhatikan. Tadano sangat kecewa. Saat Tadano menoleh ke belakang, ternyata masih ada Komi yang tetap memperhatikan Tadano, dan itu membuat Tadano menjadi bersemangat. Kini giliran Najimi. Kali ini Najimi tidak ingin menyanyi sendiri. Dia mengajak Komi dan Tadano. Komi mencoba percaya diri dan mengiyakan ajakan Najimi. Sayang banget ya, anime ini berakhir di sini. Tapi jangan sedih karena ini bukan akhir sebenarnya. Akan ada season 2 yang akan rilis di tahun ini. Kayaknya di season 2 Komi bakal bertambah temannya. So, buat kalian yang gak sabar, mohon tunggu dengan tenang, oke? Karena aku juga sama-sama gak sabar nih, nunggu season 2. Oke, alur anime apa lagi nih yang harus aku buat? Kalian bisa kasih ide dengan cara komen di bawah ya. Makasih banyak yang udah pantengin Komiken Communicate sampai di part 3. Semoga kalian suka alur anime lainnya juga ya. Jamatane, arigato gozaimasu.